wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya untuk bisa bermuajah bertatap muka dengan antum sekalian. Adalah satu kemuliaan bagi saya, hanya karena fadl min Allah wa mannihi wa karamihi, hanya karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala saya bisa bersilaturahmi dengan antum sekalian. Salam serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan juga yang dengan gigih meneruskan perjuangan dalam menyebarkan Islam. Saudaraku seiman seakidah, tema yang akan menjadi pembahasan kita di sore ini saya beri judul kesan pertama. Sebagian orang mengira indahnya malam pertama, bukan. Saya takut kawin lagi. Tapi yang saya mau adalah indahnya kesan pertama, betul-betul kesan pertama yang begitu indah, untuk menggambarkan betapa indahnya kesan pertama. Saya ingin bertanya, izinkan saya bertanya, siapa dari yang hadir sini pernah mungkin waktu liburan ke Taman Safari, baik di Surabaya ataupun yang di Puncak? Ada yang pernah ke Taman Safari? Ada. Bagaimana rasanya ketika ada di kandang harimau ataupun singa? Walau berada di dalam kendaraan aman, singanya sedang tidur, tapi kok tetap saja hati itu berdebar-debar, bukan gitu? Walau kita ada dalam rumah dan ada singa di depan pintu kita, ditelepon bertanya awas jangan keluar rumah, lagi ada singa di depan pintu kita tertutup, tapi isi hati rumah itu sudah berdebar semua. Bagaimana kalau pintunya didobrak, jebol dan singanya masuk? Berbagai macam pertanyaan, bukankah demikian? Rasanya itu serem sekali. Apalagi kalau singanya bangun dan mengeram, wah! Kira-kira rasanya kayak apa hati? Naik kendaraan di di Taman Safari, kira singanya bangun dan langsung naik kendaraan, berusaha mukul-mukul pintu dan kaca kendaraan kita sambil meraung-raung. Hati yang ada di dalam kendaraan itu seakan copot, cing semua. Itulah kesan pertama. Sekedar ketemu dengan singa, takut, bukan demikian? Walaupun singanya sedang tidur, apalagi kalau singanya sedang marah. Namun bagi yang sedang berada di komplek kandangnya paus merak, burung merak, walau burung meraknya sedang tarung, sedang ngamuk, kita tidak ada rasa gentar sedikit pun. Walau burungnya sedang marah, kita tidak takut. Walau dia teriak-teriak, walau dia sedang kelahi, tidak ada sama sekali kesan takut. Bahkan kita asyik melihatnya, senang melihat burung merak mengepakkan ekornya ataupun sayap atau lagi ketika dia berkicau marah dengan suaranya yang keras, kita malah senang, enak. Ternyata marahnya aja merdu, bukankah gitu? Rasulullah SAW itu sekedar ilustrasi yang tadi, gambaran sederhana bagaimana kesan pertama. Sama-sama kesan pertama, tapi kalau kesan pertama itu di hadapan sang yang begitu menakutkan, kenangan yang tidak akan terlupakan. Tapi kalau kesan ada di depan burung merak, walau burung merak marah, kita tersenyum, tidak tersinggung, tidak takut, tidak gentar sedikit pun. Rasulullah SAW menggambarkan kesan pertama
Bagaimana seharusnya seorang muslim memiliki kesan pertama? Beliau mengatakan al-mu'minu ya'laf wa yu'laf wala khaira fiman la ya'laf wala yu'laf wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Seorang mukmin yang sejati sebagai orang yang benar-benar beriman, ya'laf, pandai bergaul, wa yu'laf, dan enak kalau diajak bergaul. Tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang ditakuti, semuanya menyenangkan. Semua kondisi, apapun suasana hatinya, seorang mukmin yang benar-benar mukmin tetap enak diajak. Walau dia sedang marah, walau dia sedang kecewa, apalagi ketika dia sedang bahagia, menyenangkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan wala khaira fiman la ya'laf wala yu'laf. Tidak ada baiknya, tidak ada untungnya orang yang layak, orang yang tidak pandai bergaul, wala yu'laf, dan juga tidak bisa diajak bergaul, tidak enak diajak sebagai sahabat bergaul. Kemudian Rasulullah memberikan satu kata kunci. Apa kuncinya agar kita berhasil menjadi orang yang ya'laf wa yu'laf, menjadi seorang yang enak sebagai teman bergaul, sebagai tetangga, sebagai sahabat? Apa rahasianya yang menjadikan orang susah diajak bergaul, tidak enak diajak bergaul? Apalagi ketika dia marah, dia sedang senang saja, tidak nyaman kita bergaul, duduk di sebelahnya atau bertetangga dengannya. Dia memberikan kata kunci dengan sabdanya khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik adalah orang yang paling menguntungkan bagi orang. Itulah kuncinya. Kalau kita ingin menjadi orang yang enak diajak bergaul, pun enak bergaul, maka kunci adalah ini: kun anfa'un nas linnas. Jadilah orang yang paling menguntungkan bagi orang lain. Inilah kunci pergaulan. Namun sebaliknya, kalau orang yang berpikir dalam pergaulan, di dalam benaknya dia memiliki prinsip bahwa saya harus mendapatkan keuntungan dari siapa saja yang bergaul dengan saya, maka dia orang paling menyusahkan. Orang yang paling tidak enak diajak bergaul adalah orang yang hanya ingin menghisap dan tidak mau memberi. Orang yang hanya ingin mendapatkan namun dia tidak mau mengasih. Namun sebaliknya, orang yang paling enak diajak bergaul adalah orang yang terus memberi, orang yang terus menguntungkan namun dia tidak pernah mengharapkan. Inilah kunci dari keberhasilan dalam pergaulan. Dan inilah sejatinya orang-orang yang mukmin. Inilah sejatinya orang-orang yang seperti kata Rasulullah, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Orang mukmin itu adalah pandai bergaul dan enak diajak bergaul. Sekarang kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW dahulu menanamkan semangat ini, menanamkan pemahaman ini kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, memberikan satu prinsip dalam pergaulan. Beliau mengatakan, al-mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Orang yang benar-benar mukmin, orang yang benar-benar menyandang predikat sebagai orang mukmin adalah orang yang masyarakat sekitar, sahabat, tetangga, dan semua orang merasa aman, tentram, baik dalam urusan hartanya atau urusan jiwanya. Tidak pernah ada gangguan sama sekali darinya. Dan al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Dan orang yang dinyatakan sejatinya benar-benar seorang muslim adalah orang yang lisannya, tangannya tidak pernah mengganggu orang lain. Bahkan sebaliknya, lisannya, tangannya senantiasa menguntungkan. Karena Rasulullah mengatakan, memberikan satu pesan kepada para sahabat, inna ahabbal a'mali ilallah, atau inna min ahabbil a'mali ilallah, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhulu fi qalbi muslimin, ialah ketika Anda berhasil menjadikan sahabatmu tersenyum, menjadikan kawanmu bahagia, menjadikan sahabatmu merasa senang. Itulah salah satu amalan yang telah Allah cintai. Dan inilah ikhwan wa hibban, sejatinya ajaran yang dibawa oleh umat
Islam. Inilah akhlak dahulu yang ditanam oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, agar senantiasa menjadi orang yang paling menyenangkan dan tidak pernah menyusahkan orang lain, dan menjadi orang yang paling tidak pernah pamrih, tidak pernah mengharapkan dari orang lain. Sehingga Rasulullah ketika suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kondisi kelaparan, sehingga beliau memegangi perutnya, mengikatkan batu di perutnya, dan Rasulullah SAW pun demikian dalam kondisi kelaparan. Kapan itu terjadi? Ketika perang Khandaq. Ketika perang Khandaq, di saat Rasulullah dan para sahabat bersiap-siap mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan orang Quraisy yang berjumlah 10.000 orang. Orang Quraisy beserta sekutunya bersatu padu mengirimkan pasukan ke Madinah di bawah pimpinan Abu Sufyan sebelumnya masuk Islam. Maka Rasulullah musyawarah dengan para sahabat mengatur strategi bagaimana caranya menghadapi dan menghalau serangan orang Quraisy. Maka Salman Al-Farisi ia membawa strategi bangsa Persia ke negeri Arab. Strategi yang biasa digunakan oleh bangsa Persia diajarkan kepada kaum muslimin. Ya Rasulullah, di antara strategi yang biasa dilakukan dalam negeri Persia adalah dengan membuat parit, sehingga musuh tidak bisa masuk ke kota kita. Maka Rasulullah merasa inilah ide yang brilian, ide yang sangat bagus, sehingga beliau terapkan. Sehingga beliau segera memerintahkan para sahabat untuk menggali parit kira-kira 7 kilo panjangnya dan lebarnya sekitar 7 meter, sehingga tidak bisa diloncati oleh kuda yang paling bagus pun. Namun subhanallah, ada satu tantangan besar yang harus dihadapi para sahabat ketika ingin menerapkan strategi ini, yaitu skala itu para sahabat sedang dalam kondisi miskin perbekalan. Kala itu Madinah belum panen kurma, musim dingin, puncaknya dingin Madinah yang kira-kira bisa sampai 2 derajat Celcius, dingin sekali. Sehingga ketika harus bekerja di luar rumah, ini adalah suatu tantangan tersendiri, pekerjaan berat. Terlebih mereka dalam keadaan pas-pasan, miskin, dalam keadaan tidak ada bekal yang dimakan. Sehingga para sahabat sambil menggali parit, mereka mengikatkan batu di perutnya. Sehingga ketika Abu Talha radhiyallahu taala anhu melihat bagaimana Rasulullah mengikatkan batu di perutnya sambil menggali parit, beliau tidak kuasa menahan iba. Sehingga beliau segera pulang ke istrinya dan mengatakan, aku melihat Rasulullah dan beserta para sahabat dalam kondisi lemah. Mereka terus bekerja sambil mengikat batu di perutnya. Akhirnya Abu Talha radhiyallahu anhu menyembelih seekor kambing yang dia miliki dan memasak sebagian gandum sisa seekor yang masih ia miliki. Kemudian beliau memerintahkan Anas bin Malik untuk mengundang Rasulullah secara diam-diam. Jangan bilang-bilang, undang Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja. Subhanallah, ketika Rasulullah mendengar undangan yang disampaikan oleh Anas bin Malik, beliau berteriak dengan suara kencang sehingga semua para sahabat yang menggali perkara itu mendengar. Halumu, mari kita ke rumahnya Abu Talha. Beliau mengundang kita untuk jamuan makan. Sehingga Abu Talha memegang kepala. Subhanallah, makanan hanya cukup untuk 10 orang. Ini kira-kira lebih dari ratusan orang, sekitar 300 orang akan datang. Tapi beliau yakin, wal khairu fi Allah, yang Allah pilih itu yang terbaik. Maka beliau sambut semua tamu Rasulullah. Tidak ada yang ditolak. Sehingga Rasulullah pun menilahkan, mempersilahkan 10 orang untuk masuk dan makan. Subhanallah, setiap makan dimakan oleh para sahabat 10 orang tidak berkurang sedikit pun. Dan Abu Hurairah kali itu mendapatkan amanah kepercayaan untuk memberi minum kepada para sahabat. Diingat oleh Rasulullah SAW, sakil kaum akhir syurba. Abu Hurairah ingat, orang yang bertugas menuangkan air adalah orang yang paling terakhir minum. Padahal kata Abu Hurairah, susu yang dituangkan hanya 1 teko. Kalau kata kita sekarang hanya 1 takar, tidak ada lainnya. Jika berkhawatir, subhanallah, mungkinkah akan kebahagiaan padahal yang hadir sekian banyak. Abu Hurairah khawatir, subhanallah, saya sudah puncak kelaparan, ada makan di depan mata, ternyata yang diundang ratusan orang.
Ini hanya gara-gara cuma untuk 10 orang Abu Hurairah pun khawatir kebagian atau tidak. Jangan-jangan malah tidak kebagian sehingga semakin lapar. Namun beliau pun percaya al-khairu fi maqdara Allah, yang Allah pilih itulah yang terbaik. Maka Abu Hurairah pun terus menuangkan dan tidak pernah habis air susu tersebut. Saya sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW sudah tidak lagi tersisa seorang sahabat yang dilupakan, sehingga Rasulullah pun segera mengungut bicara tersebut dan menuangkan untuk Abu Hurairah. Maka beliau mengatakan, "Ishrab anta ya Rasulullah." Minumlah engkau bulan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Satu kaum aku surga." Aku sekarang yang memegang ceretnya, memegang tekonya, maka aku yang harus terakhir minum. Maka Abu Hurairah minum. Subhanallah. Lihatlah bagaimana praktek nyata dari sabda Rasulullah, "Khairun nasi anfa'um linnas." Orang yang terbaik adalah orang yang paling berguna, paling menguntungkan bagi orang lain, paling menyenangkan orang lain. Inilah jiwa besar yang ditanam oleh Rasulullah SAW. Inilah kunci keberhasilan dalam pergaulan. Itu kita memiliki semangat luar biasa untuk menjadi orang yang terbaik dan orang yang tidak pernah memberi dari orang lain. Namun sebaliknya, bila kita adalah orang yang hanya bisa meminta, mengharap, menantikan dan tidak pernah memberi, maka kita adalah orang yang paling dibenci oleh orang, paling tidak enak jadi diajak teman bergaul, paling tidak enak diajak bertetangga. Karena pada ibadah, jadilah orang yang paling berguna bagi orang lain dan jangan pernah mengharapkan apapun dari mereka. Inilah kunci keberhasilan dalam berdakwah. Dan di antara kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, di antara kunci keberhasilan pergaulan Rasulullah SAW ialah apa yang beliau tanamkan dalam sabdanya, "Tabassumuka wajhi akhika shadaqah." Senyummu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Antum bisa bayangkan baik ketika antum bertemu dengan sahabat, kawan, tetangga, ternyata hal pertama yang anda dapat adalah senyum manisnya yang memancarkan keikhlasan hati. Tentu akan senang, berbahagia tatkala berjumpa dengan sahabat ini. Namun bila yang terjadi adalah abus, wajah yang dilipat, yang berkerut-kerut, muram, tentu tidak nyaman kita melihatnya, memandangnya tidak nyaman. Karena habai sabda Rasulullah di atas, "Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslimin." Dan yang ada dalam benak kita senantiasa hendaknya kita mampu membahagiakan orang lain walaupun kita belum tentu bahagia. Walaupun kita belum tentu bahagia, namun kita mampu membahagiakan orang lain. Ini adalah kunci dari kesan pertama, indahnya kesan pertama. Namun hasbunallah wa ni'mal wakil, di zaman yang keikhlasan sudah menjadi barang langka, di zaman materi yang telah disembah, materi yang telah dikultuskan, harta benda yang telah menjadi simbol keberhasilan, keikhlasan itu adalah menjadi makhluk langka. Ketulusan dalam pergaulan itu adalah sesuatu yang langka adanya, sehingga semboyan kita dalam pergaulan bukanlah kita memberi, namun kita mendapat. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahwasanya hanya menengadahkan tangan meminta-minta, mengharap, itu adalah perbuatan yang tercela. Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharap atas kita 3 hal. Di antara 3 yang Allah haramkan adalah man'an wa hat. Allah Subhanahu wa taala malah haramkan atas kita apa? Man'an, sikap kikir, tidak pernah memberi, namun kita senantiasa hat, berilah aku, berilah aku. Karenanya ikhwan wa ibadi, marilah kita mulai rubah pola pikir kita dalam pergaulan. Jangan pernah menanti, namun mulailah. Jangan pernah mengharapkan, namun berilah. Jangan pernah menunggu, namun mulailah. Karena saudara Rasulullah memberikan suatu peringatan. La yahilu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, untuk membiarkan, untuk memutus hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya hadza fa yu'ridu hadza an hadza wa hadza an hadza. Sehingga yang terjadi apa? Ketika berjumpa sama-sama melengos, sama-sama berpaling. Kemudian Rasul mengatakan khairuhum alladzi yabda'uhum bis salam.
Orang yang terbaik dari mereka adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Dia tidak memilih dibalas atau tidak dibalas, dijawab atau tidak jawab, tidak penting bagi dia. Kenapa? Karena dia sadar taslim ucapan salam itu adalah hak yang harus dia tunaikan. Hakul muslimin ala muslimin sittun. Hak seorang muslim atas muslim lain adalah 6. Salah satunya adalah idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Jangan menanti, jangan mengharap, namun segera ucapkan salam. Ingat, mengucapkan salam adalah tanggung jawab kita. Itu adalah kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Masalah saudara kita tidak membalas, masalah saudara kita tidak menjawab, masalah saudara kita tidak pura-pura tidak mendengar, itu tanggung jawab dia. Masing-masing kita memiliki tanggung jawab. Hakul muslimi al muslimi sittun. Selama Anda mengakui bahwa dia muslim, maka Anda harus menunaikan kewajiban. Ucapkanlah salam, jangan menanti. Betul, idealnya yang muda salam kepada yang tua, yang mengendarai salam kepada yang berjalan, yang berdiri salam kepada yang duduk. Itu idealnya. Itu seharusnya, namun itu bukanlah kewajiban. Tidak ada salahnya, bahkan itulah yang terbaik kalau mereka berlomba-lomba untuk memulai. Walau Anda yang berjalan, yang lain yang mengendarai, tidak ada salah, tidak ada dosanya. Bahkan Anda terbaik dari mereka tatkala Anda walaupun berjalan dengan kerendahan hati Anda mengucapkan salam kepada yang mengendarai. Walaupun Anda sedang duduk, maka itu adalah cerminan dari ketulusan hati Anda tatkala Anda memulai mengucapkan salam kepada orang yang berdiri. Walaupun Anda yang lebih tua, tidak ada salahnya. Bahkan itulah cermin dari keikhlasan antum ketika antum mengucapkan salam kepada yang lebih muda. Tidak ada halal, tidak ada salahnya. Bahkan itulah yang afdal, itulah yang lebih utama. Karena Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian semuanya menuju kepada jannah Allah Subhanahu wa taala, luas langit dan bumi, melebihi luas langit dan bumi. Dalam ayat Allah mengatakan wasabiqu, dan bermusabaqahlah, berlomba-lomba. Inilah semangat yang harus kita miliki. Namun selama umat Islam hanya bisa menuntut beri aku, maka yang terjadi adalah saling menanti, saling menuduh. Oh, saya ketemu dengan dia, dia tidak mengucapkan salam. Subhanallah, kenapa mesti kita menuduh dia tidak mengucapkan salam? Kenapa kita tidak mengatakan saya ketemu dia, kenapa saya tidak mengucapkan salam? Bukankah dia muslim? Bukankah dia punya hak yang harus kita tunaikan? Karena yang mengakibai menyadari bahwa hubungan toleransi, hubungan ukhuwah di antara kita ini harus kita jaga, harus kita pertahankan. Ini adalah suatu cermin bahwasanya kita adalah seorang muslim yang hakiki, yang sejatinya. Namun selama kita terus menanwaat, hanya bisa meminta, hanya bisa menanti dan bisa tidak pernah memberi, maka itu cerminan kita bukan orang yang mukhlis. Kita adalah orang yang pamrih dan kita tidak akan pernah bisa sukses bergaul. Kita tidak akan pernah bisa sukses bergaul. Karena Rasulullah memberikan satu peringatan kepada kita bahwasanya pergaulan sesama muslim itu bukan hal yang ringan. Itu adalah sesuatu yang berat. Untuk bisa menjadikan kondisi umat Islam ini terasa sejuk nyaman, itu bukanlah hal yang sepele. Itu hanya orang-orang yang berjiwa besar yang bisa mewujudkannya. Rasulullah mengatakan alladzi yukhaliqun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhaliqun nas wa yasbiru ala adahum. Orang yang mampu berhasil terus bergaul, berinteraksi dengan masyarakat luas dan dia tabah menghadapi gangguan mereka, itu tentu lebih baik daripada orang yang tidak tabah bergaul, tidak siap bergaul, tidak kuat untuk bergaul dengan masyarakat luas, dan dia tidak sabar menghadapi gangguan. Disebutkan oleh para ulama hadis, para syurah hadis, bahwasanya hadis ini merupakan isyarat kepada kita bahwa ketika kita ingin bergaul dengan masyarakat luas, maka siaplah, pasti Anda menjadi korban. Bukan Anda yang mendapatkan keuntungan dari mereka, namun sebaliknya Andalah yang akan banyak menjadi korban, jadi objek, bukan menjadi subjek. Karena Allah mengatakan wasbiru ala adab, dia bergaul dan dia sabar, bukan
bukan bersyukur. Beda ketika Rasul misalnya mengatakan dia bergaul dan dia bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dia diuntungkan terus, diberi dan diberi. Itulah orang yang hanya bisa menanti, orang yang hanya bisa meminta, orang yang hanya bisa menanyakan, Anda ketemu dengan saya, kenapa Anda tidak ucapkan salam duluan kepada saya? Saya ketemu dengan dia, tapi dia menos. Subhanallah. Islam tidak hanya mengajarkan bahwasanya yang muslim itu hanya Anda, dia juga muslim. Kenapa Anda tidak mulai? Sehingga dari hadis itu jelas sekali bagaimana seorang muslim ketika bergaul itu akan lebih sering menjadi korban dibanding menjadi pemenang. Dia akan terus mendapatkan gangguan dan gangguan, hal yang tidak menyenangkan. Makanya kalau antum ingin jadi orang muslim yang benar-benar muslim, berhatilah besar, berjiwalah besar, dan Anda siap dalam setiap pergaulan Anda dirugikan dan tidak diuntungkan. Sehingga apa yang terjadi? Anda terus mengusap dada, mengelus dada. Subhanallah, memang tidak mudah bergaul. Memang masyarakat itu macam-macam keinginannya. Itulah sejatinya pergaulan. Namun kalau Anda bisa menahan hati Anda terus dingin sejuk. Kenapa? Anda terus berinteraksi dengan masyarakat, sadar Anda terus jadi korban, maka itulah cermin bahwasanya Anda adalah muslim yang sejati. Anda mukhlis, makanya ikhlas dalam pergaulan, tidak pamrih. Karena para ulama mengatakan, memberikan definisi apa ikhlas. Mereka mengatakan al-ikhlas, ikhlas adalah alla yazida bil birri wa la yanqusa bi al-jafa. Keikhlasan kita dalam bergaul, keikhlasan kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, saling mencintai itu adalah bila sikap kita tidak berubah hanya karena kita diganggu, dan juga tidak bertambah hanya karena kita diberi. Kenapa? Cinta kita kepada saudara kita, kita berinteraksi kepada saudara kita mengucapkan salam kepada saudara kita bukan karena dia memberi kepada saya, bukan. Karena inilah ajaran Allah. Saya mengucapkan salam bukan karena saya kenal dengan dia, bukan. Akan tapi karena inilah tuntunan Rasulullah SAW, al-muslimu akhul muslim. Siapapun muslim maka dia adalah saudara saya, maka saya harus mulai salam. Dia harus saya beri haknya, yaitu apa? Mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ketika kita sakit saya jenguk. Kalau dia minta nasihat saya beri nasihat, walaupun dia saya tidak kenal. Namun bila kondisi yang terjadi seperti yang ada di zaman kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang mengucapkan salam kepada kita, hanya membalas. Kita hanya mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal. Kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Kita hanya tersenyum kepada orang yang pernah tersenyum dengan kita. Maka ini indikator dekatnya hari kiamat. Sehingga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya di antara alamatul sa'ah, di antara tanda hari kiamat adalah ketika kaum muslimin telah menjadikan salam sesama mereka itu jalil ma'rifah. Salam hanya disampaikan, diberikan kepada orang yang dia kenal. Inilah kondisi yang terjadi di zaman kita. Inilah yang ada di tengah-tengah kita. Ucapan salam hanya diberikan kepada orang yang pernah mengucapkan salam. Senyum hanya diberikan kepada orang yang pernah tersenyum. Pergaulan baik hanya diberikan kepada orang yang pernah hanya balas-balas, seakan berdagang. Tidak demikian, ikhwan ahbab. Islam tidak mengajarkan pamrih semacam itu. Islam tidak mengajarkan riya semacam itu. Islam tidak mengajarkan kita untuk mengharapkan balasan. Namun sejatinya Islam memberikan syariat, mengajarkan syariat yang mulia. Kita memberi tanpa pamrih. Bahkan kita memberi, kita tidak ingin disebut namanya. Kita memberi dan kita bahkan tidak ingin dikenal kalau kita yang memberi. Karena afdhalus shadaqah, di antara sedekah yang paling utama ialah kalau kita memberi sedekah dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan, kepada siapa diberi, apakah memberi atau tidak. Inilah mereka adalah salah satu dari 7 orang yang akan kelak dinaungi di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Karena kunci dari keberhasilan dalam pergaulan, dalam berinteraksi dengan masyarakat, seperti kata Rasulullah tadi, khairukum anfa'ukum linnas, harus kita hidupkan. Kita harus mulai mengikis kesan-kesan bahwasanya kita adalah orang-orang yang gila harapan, orang-orang yang gila akan pamrih, gila akan sanjungan. Kita harus mulai kikis.
kita buktikan bahwa taslim kita ucapkan salam kita bukan karena kita pamrih, bukan karena dia memberi, bukan karena kita mengharap, tidak. Namun sebaliknya Islam mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang dermawan dengan segala hal, dengan senyum kita, dengan salam kita, dengan perbuatan baik kita, uluran tangan kita, harta kita dan lain sebagainya. Sehingga benar-benar kalau kita mampu mengucap ini, sabda Rasulullah yang di atas saya sebutkan, al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Seorang mukmin adalah orang yang pandai bergaul dan enak diajak bergaul. Wala khaira fi man la ya'laf wa yu'laf. Dan tidak ada baiknya orang yang tidak enak diajak bergaul dan tidak bisa bergaul. Suatu hari Aisyah mengisahkan Rasulullah SAW ketika dari kejauhan menyaksikan Uyainah bin Hisn al-Fazari atau yang lainnya hendak bertanya kepada Rasulullah SAW, beliau memberikan peringatan kepada Aisyah. Bisa Abdul Ashirah adalah tamu yang paling buruk. Ini adalah tamu yang paling buruk. Ini adalah teman duduk yang paling tidak nyaman. Uyainah bin Hisn al-Fazari karena itu masih mu'allaqatul qulub, baru masuk Islam. Namun heran, Aisyah sudah persiapan bahwasanya orang bakal dimarahi oleh Rasulullah, bakal dicaci maki atau bakal diusir oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah sudah mengatakan, bisa Abdul Ashirah, dia adalah tamu yang paling buruk, teman duduk yang paling jelek. Namun subhanallah, apa yang terjadi ketika Uyainah bin Hisn al-Fazari masuk ke rumah Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Alana lahul qaul. Orang yang buruk ini, orang yang asalnya buruk ini ternyata ketika ada di hadapan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan? Alana lahul qaul. Terus berusaha untuk bertutur kata yang baik, yang lembut, ramah, disambut dengan luar biasa. Sehingga Aisyah heran ketika Uyainah sudah pulang meninggalkan Rasulullah SAW, Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ama qulta fihi ma qult? Bukankah engkau sudah mengatakan tentang orang ini seperti tadi yang katakan, orang yang paling buruk, orang yang paling kita seterusnya? Lalu kenapa ketika dia masuk ke alam talahul qaul, engkau ramah, engkau sambut, engkau begitu luar biasa memberikan layanan kepadanya? Rasul memberikan jawaban yang luar biasa. Andai ini dihayati oleh umat Islam di zaman sekarang ini, saya kaum muslimin, niscaya umat yang ada di masuk Islam semuanya, karena terpikat dengan indahnya akhlak seorang muslim. Beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syiraran nasi inda Allah man wada'ahun nasu ittiqa'a fursi. Wahai Aisyah, sejatinya orang yang paling buruk kedua di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan, diwaspadai oleh masyarakat luas. Kenapa? Karena khawatir kotornya lisan dia, khawatir terkena umpatan, khawatir mendengar kata-kata yang keji, kata-kata yang kasar dari lisannya. Lihatlah bagaimana Rasulullah membandingkan atau membuat suatu ilustrasi gambaran bagaimana orang yang baik dalam pergaulan adalah orang yang paling baik, dan bagaimana orang yang omongannya, lisannya ini kotor, lisannya ini keji, ini menjadi orang yang paling rendah hubungannya insya Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah memberikan satu pedoman, suatu ajaran, tuntunan ketika kita berinteraksi, bermasyarakat, bertutur kata. Apa kata beliau? Laisal mu'minu bita'anin wala la'anin wala fahishin wala bani. Tidaklah seorang muslim, tidaklah layak seorang muslim itu biasa mengumpat, bita'anin, mencaci, wala la'anin atau melaknat, wala fahishin atau orang yang mudah berkata-kata kotor, wala badi atau orang yang tidak mudah berkata-kata yang keji. Karena yang baik kepada siapapun, sampai pun kepada orang yang buruk akhlak, upayakan, usahakan agar antum itu bersikap berpenampilan yang simpatik, bersikap dan berpenampilan yang enak dipandang. Jangan hanya mengatakan dia orangnya akhlaknya jelek, dia kotor, katakannya tidak. Jangan berbuat jelek gara-gara ikut orang, dan juga jangan gara-gara berbuat baik hanya karena ikut orang. Namun ingat, antum berbuat baik adalah karena syariat Allah, karena itulah perintah Allah, bukan karena kondisi, bukan karena masyarakat. Masyarakat berbaik maka saya baik, dan kalau masyarakat buruk saya pun akan ikut
buruk. Tidak demikian. Ini cerminan dari lunturnya prinsip, lunturnya akidah. Kalau kita berbuat baik di saat orang berbuat baik, dan kita berbuat jelek di saat orang berbuat jelek. Seorang muslim harus memiliki prinsip yang pokok. Dia menjalankan syariatnya, dia menjalankan agamanya tanpa pamrih. Walau orang lain telah berbuat keji, walau orang lain telah berbuat jahat, namun dia tidak keluar dari tuntunan dari garis syariat Allah Azza wa Jalla. Kepuasan batin bukanlah standar kebenaran. Kepuasan hati, mantapnya hati, puas rasanya, itu bukan standar kebenaran. Karena suatu hari ketika Rasulullah SAW ini terjadi, kisah ini terjadi di Madinah. Di saat Rasulullah SAW telah berhasil menundukkan orang-orang Yahudi, orang-orang yang telah diusir di Madinah, dan orang Yahudi di Madinah berstatus sebagai ahli dhimmah, sebagai orang yang lemah. Datang seorang Yahudi dan mengucapkan salam. Rasulullah mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad. Semoga racun menimpa Muhammad. Lihat kejinya lisan orang Yahudi. Dia sebagai ahli dhimmah, orang yang lemah kedudukannya. Rasulullah SAW sebagai penguasa di Madinah, kalau beliau mau, beliau perintahkan para sahabat untuk memenggal leher ini, orang ini. Namun beliau tidak lakukan. Beliau mengatakan, wa alaik, semoga engkau juga. Tidak ada kata keji, tidak ada kata kotor, tidak ada pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Mantap rasanya hati ini kalau bisa membalas lebih. Mukul sekali, haram rasanya kalau bisa mukul 10. Ini semangat inilah yang dihayati oleh Aisyah, sehingga Aisyah hanyut dalam emosi ketika dia mendengar Yahudi ini kurang ajar dengan Rasulullah SAW kepada suaminya di Madinah, di pusat kekuasaan umat Islam. Beliau mengatakan membalas dengan perbuatan lebih kejam. Aisyah mengatakan, Assalamualaikum wal la'nah. Wah Yahudi, kalau gitu semoga engkau tertimpa racun dan kena kutukan laknat. Pembalasan lebih kejam, itulah semboyan. Namun ingat, apakah sikap istri beliau ini direstui? Apakah sikap pola pikir Aisyah ini dibiarkan? Tidak. Beliau mengatakan, beliau segera menegur istrinya, bukan menegur Yahudinya, bukan menegur masyarakat yang jahil, namun beliau menegur saudaranya, yaitu istrinya sendiri. Rifqan ya Aisyah, Aisyah, tidakkah engkau bisa lemah lembut? Aisyah merasa heran, Rasulullah ini sudah berbuat keji, kejam seperti ini, jahat, lancang, kurang ajar, harus lemah lembut. Sehingga Aisyah pun meledak, tidak kuat menahan emosi, sehingga mengatakan, "Ama tasma'u ya Rasulullah maqal?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan Yahudi ini? Dia mendoakan semoga engkau kena racun, kan kurang ajar, lancang sekali. Ini di negara kita, di kekuasaan kita. Dia orang yang lemah dan kok berani lancang. Maka Rasulullah tidak emosi, tidak terbawa oleh luapan-luapan emosi istri beliau. Beliau mengatakan balik, mengatakan ama sami'tu ma qult. Tidakkah engkau mendengar juga apa yang telah kukatakan padanya? Kemudian beliau memberikan satu prinsip dalam pergaulan, prinsip ideologi akidah yang harus tertanam pada jiwa seorang muslim. Beliau mengatakan yustajabu lana wa la yustajabu lahum. Wahai Aisyah, ingat, aku sudah membalas yang serupa, tidak perlu membalas lebih kejam. Aku sudah mengatakan kepada dia, namun ingat, inilah akidah yang harus tertanam pada diri kita. Inilah ideologi yang harus tertanam bahwa dalam jiwa kita. Beliau mengatakan yustajabu lana. Allah lebih mengabulkan kita, Allah mengabulkan doa kita, sedangkan Allah tidak mungkin mengabulkan doa orang Yahudi. Saya sudah mendoakan dia, wa'alaik, semoga engkau mendapatkan juga seperti apa yang kau katakan. Ini akan dikabulkan oleh Allah, sedangkan perkataan dia, Assalamualaikum Muhammad, tidak akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Kemantapan ideologi, kemantapan akidah menjadikan Rasulullah SAW mampu bersikap kekal, tidak emosional, tidak reaktif dalam menghadapi berbagai kejadian yang terjadi. Walau beliau kuat, walau beliau berkuasa, walau beliau mampu, tapi beliau lebih mengedepankan nalar, akal sehat. Beliau lebih mengedepankan akidahnya, sehingga beliau mengatakan yustajabu lana, kita pasti dikabul, sedangkan dia wala yustajabu lahum, mereka tidak mungkin dikabulkan. Inilah akidah yang kokoh, sehingga apapun pancingan yang terjadi, kejadian apapun yang terjadi, dia tidak emosional, dia tidak keluar dari tuntunan syariat. Beliau terus mengedepankan syariat, bahwasanya
seorang muslim tidak layak berkata-kata yang keji. Tidak sepantasnya seorang muslim bertutur kata yang kotor. Tidak sepantasnya seorang muslim itu mencaci maki. Seorang muslim seharusnya tetap menjalankan syariat dan tidak terpengaruh, tidak menjadi nyeleweng gara-gara masyarakat nyeleweng. Dari kesempatan ketika Rasulullah SAW berhasil menundukkan kota Makkah, kejadian ini terjadi ketika kota Makkah, orang Quraisy telah tunduk, tidak terjadi perlawanan lagi, sehingga beliau berhasil melenggang ke kota Makkah, masuk ke kota Makkah dan meruntuhkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Sa'ad Ibnu Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu kala itu yang mendapat amanah membawa bendera orang-orang Ansar, beliau mengatakan, mengikrarkan, mengumandangkan semangat Aisyah. Pembalasan lebih kejam dibanding perbuatan. Emosional seorang manusia wajar. Sa'ad bin Ubadah yang ingat bagaimana perilaku kurang ajar orang Quraisy, bagaimana permusuhan orang Quraisy yang terus dilancarkan kepada Rasulullah SAW. Sa'ad bin Ubadah berpikir, saatnya kita balas dendam. Sehingga beliau mengatakan dengan suara lantang, al-yawma yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pembalasan orang Quraisy, kita akan kuliti, kita akan penggal semuanya. Ikrar yang menakutkan sekali. Saatnya kita membalas, kata Sa'ad bin Ubadah. Namun lihat bagaimana ketegaran akidah Rasulullah SAW, iman Rasulullah SAW bahwasanya akhlak mulia tidak boleh. Kita tidak boleh keluar dari akhlak mulia hanya karena menuruti emosional, menuruti keinginan balas dendam, atau terbawa oleh suasana di sekitar. Tidak. Beliau mengatakan, "Fal yaumul marhamah." Wahai Sa'ad, sekarang ini adalah hari di mana orang-orang Quraisy mendapatkan rahmat, kasih sayang, bukan disembelih, bukan dibalas. Sehingga beliau mengatakan, "Man dakhala darahu fa huwa amin." Barang siapa yang masuk ke rumahnya maka dia aman. Man dakhala al-masjid fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke masjid maka aman. Wa man dakhala dara Abu Sufyan fa huwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman, tidak akan diganggu, tidak akan dibunuh, tidak akan diusir. Lihatlah bagaimana kebesaran jiwa Rasulullah. Tatkala beliau bisa menyanjung, bisa menghargai, memberikan apresiasi, memberikan penghormatan kepada Abu Sufyan sebagai pemimpin kabilah. Padahal Abu Sufyan telah berbuat banyak, menyakiti kaum muslimin di perang Uhud, menyakiti kaum muslimin di perang Khandaq, menyakiti kaum muslimin ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah. Kaum muslimin tidak boleh masuk Mekah dan harus kembali. Kekecewaan terus tertanam dalam hati para sahabat, namun kebesaran jiwa Rasulullah tidak tergoyahkan oleh ulah-ulah mereka. Sehingga beliau dengan besarnya jiwa beliau mengatakan, al-yawma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Subhanallah. Inilah sikap seorang muslim. Sehingga wajar bila Rasulullah SAW mendapatkan sanjungan dari Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri yang yaitu azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa sedih kalau melihat sesuatu yang menjadikan kalian susah, menjadikan kalian repot. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau betul-betul penyayang terhadap kaum mukminin. Karena ketika bila kesempatan lagi ini adalah kisah lain yang membuktikan bagaimana sifat rahmah Rasulullah, bagaimana kebesaran jiwa Rasulullah yang menjadikan umat ini betul-betul tunduk, menjadikan umat yang terpikat dengan kesan-kesan yang terus diberikan oleh Rasulullah kepada mereka. Ketika Malakul Akhsyabain, malaikat penunggu gunung Makkah, menawarkan jasa kepada Rasulullah setelah Rasulullah ketika di Makkah diusir oleh penduduk Makkah, dilempari bebatuan hingga kaki beliau berdarah-darah. Datang malaikat penunggu mengatakan, in syi'ta an utabbiqa alaihim al-akhsyabain fa'al. Muhammad, kalau kau mau, aku akan timpakan dua gunung Makkah kepada penduduk Makkah agar mereka semua binasa. Karena mereka telah berbuat seperti ini kepadamu, menyakiti engkau seperti ini, melempari batu, mengusirmu, memusuhimu, meludahimu, mencaci makimu. Namun kebesaran jiwa Rasulullah kembali lagi terbukti
Wah, beliau adalah betul-betul orang yang berjiwa besar. Jiwa beliau, kebesaran jiwa beliau tidak tergoyahkan oleh sikap bodoh, tidak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh kepicikan pola pikir dan sudut pandang orang Quraisy, sehingga beliau malah membalas perbuatan kejam orang-orang dengan doa yang sangat indah. Allahumma hdi qaumaka fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka saat ini mereka itu tidak tahu. Inilah kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW sebagaimana Allah gambarkan, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan cara-cara yang terbaik, balaslah dengan cara-cara yang mulia, karena dengan cara itu orang yang sebelumnya memusuhimu akan menjadi sahabat karibmu, menjadi pembela yang loyal betul-betul kepadamu. Subhanallah, dahulu sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW, sehingga wajar bila kaum muslimin bahkan umat manusia di seluruh penjurumnya dengan mudahnya, dengan lapang dada begitu masuk Islam. Setelah orang-orang Quraisy terhenti, pengusaha orang terhenti dengan perjanjian Sulh Al-Hudaybiyah, Rasulullah SAW tidak lagi tersibukkan dengan permusuhan orang-orang Quraisy, sehingga beliau fokus berdakwah ke kabilah-kabilah lain. Maka kala itu ketika mereka semuanya melihat bagaimana akhlak Rasulullah yang begitu mulia, kesan yang terus mereka dapat dari Rasulullah SAW begitu indah, maka mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam, sehingga seperti kata Allah Azza wa Jalla, idza jaa nasrullahi wal fath, bila telah datang kepada Muhammad pertolongan Allah dan juga kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nas, dan kau telah menyaksikan bagaimana masyarakat berbondong-bondong yadkhuluna fi dinillahi afwaja, semua mereka berbondong-bondong dengan hati lapang masuk Islam. Kenapa mereka semua rela masuk Islam tanpa paksaan? Dijawab dalam ayat lain, Allah menggambarkan kunci keberhasilan dakwah Islam. Beliau mengatakan, Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Muhammad, hanya karena kemurahan dari Allah lah engkau mampu berlemah lembut dengan mereka. Andai engkau ini bersikap kaku keras, walaupun faddan, bersikap kaku, ghalidhal qalb, pengis hatimu, tidak kenal sayang, tidak kenal kasih, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan berpaling dari sisimu. Inilah dahulu tuntunan Rasulullah SAW yang saat ini dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Senyum di antara kita hanya dirasakan oleh orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Salam hanya diberikan kepada orang yang kenal. Senyuman hanya diberikan kepada orang yang kita berbuat baik kepada kita. Adapun orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, orang yang pernah menyakiti pada kita, bahkan belum pernah menyakiti, hanya beda pendapat dengan kita, maka senyum pun hilang, salam pun akan putus, persaudaraan semuanya akan sirna. Inilah salah satu hal yang menjadikan kaum muslimin, apalagi kufar, kaum muslimin saja berpaling dari Islam, apalagi orang kufar. Memang dari pertama dia tidak cinta pada Islam. Orang Islam saja mengira, apa ini, agama apa ini, kaku, tidak kenal senyum, mukanya cemberut, mukanya gelap. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan bagaimana perihal para sahabat, Allah mengatakan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Inilah jalur karakter para sahabat, inilah kriteria para sahabat. Allah gambarkan simahum fi wujuhihim, simbol atau tanda-tanda iman mereka itu terpancar di wajah mereka karena mereka rajin sujud. Dijelaskan oleh para ulama mufassirin bahwa yang dimaksud dengan siam di sini, yang dimaksud dengan tanda-tanda yang kita lihat di wajah para sahabat bukanlah hitam di dahi, bukan, namun adalah cahaya nurun fi wujuhihim, cahaya mereka, wajah mereka yang terus memancarkan cahaya sehingga orang melihat wajah mereka bersimpatik. Sekedar melihat wajahnya pun senang, sekedar melihat raut wajahnya pun senantiasa terpikat. Namun bila kondisi umat seperti yang ada zaman sekarang, sekedar melihat wajahnya saja takut, karang-karang, apalagi kalau sudah bertutur kata tanpa basa-basi, kaku, salahnya pun tidak terasa menunggu, senyumnya pun sinis. Maka mana mungkin Islam akan percaya di umat ini? Mana mungkin Islam akan dicintai oleh umatnya
apalagi oleh umat lain. Karena pada ingat, bukan hanya sekedar kita menjadi Islam saja. Banyak orang mengatakan yang penting saya adalah Muslim, yang penting saya menjalankan sunnah. Orang lain suka tidak suka bukan urusan saya. Bukan seperti itu. Rasulullah SAW bahkan memberikan peringatan kepada para sahabat untuk tidak berpikir seperti ini. Beliau mengatakan, inna minkum lamunaffirin. Ingat, ada dari kalian ini yang kehadirannya itu menjadikan orang lari dari dinul Islam. Wa inna minkum lamunaffirin. Ada dari kalian yang kehadirannya, sikapnya, ulahnya, perbuatan ini menjadikan umat lari dari dinul Islam. Karena marilah kita kaji diri, kita introspeksi, apakah sikap saya selama ini, tutur kata, pergaulan, penampilan saya ini menjadikan orang lari benci terhadap Islam atau malah menjadikan orang simpatik dengan agama kita. Setelah kita kenal dengan sunnah, setelah kita belajar tentang manhaj salaf, setelah kita kenal dengan akidah yang benar, setelah kita tahu sunnah Rasulullah SAW, apakah orang semakin enak bergaul dengan kita atau malah sebaliknya? Kalau ternyata terjadilah sebaliknya, na'udzubillah, saatnya kita telah menjadi orang yang Rasulullah SAW sebutkan, wa inna minkum wa inna minan nasi maghalim wa bil khair mafatihah lisyarr. Sesungguhnya ada dari sebagian kalian yang sikapnya, perbuatannya, ucapannya, apapun dari muncul dari itu adalah mafatih lisyarr, membuka pintu kejelekan, maghalim wa bil khair, menutup pintu kebaikan. Alhamdulillah. Karena jadilah orang yang sebaliknya, sikap kita, tutur kata kita, pergaulan kita menjadi mafatihul khair, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, bukan jadi penutup pintu-pintu kebaikan. Ini semuanya ikhwan wa ahibbah, bila kita renungkan, bila kita hayati, bisa kita akan sampai pada kesimpulan bahwasanya sejatinya seorang muslim, sejatinya seorang mukmin sudah sepantasnya memperhatikan apa yang ada dari dirinya, apa yang ada pada tutur katanya, apa yang terjadi akibat dari ulah dan sikapnya. Tidak sepantasnya kita itu cuek, tidak peduli. Silahkan suka tidak suka, bukan urusan saya. Yang penting ini adalah benar, saya akan lakukan. Yang penting ini adalah sunnah, maka saya akan terapkan. Walaupun menjadikan orang fitnah, walaupun menjadikan orang jauh dari agama, walaupun menjadikan orang benci. Tidak. Lihat bagaimana ketika Rasulullah murka kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika beliau sholat isya dan membaca surat Al-Baqarah. Memanjangkan sholat isya itu adalah suatu hal yang sunnah. Memanjangkan sholat itu adalah suatu hal yang sunnah. Makanya pada ayat-ayat yang disebut qanitin, seluruh para ulama tafsir, qanitin adalah qunut, adalah panjangnya berdiri ketika sholat itu disebut dengan qunut. Walau demikian, ternyata ketika Mu'adz bin Jabal memanjangkan sholatnya dan ternyata sikap beliau menjadikan sebagian sahabat keluar dari jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, menghardik Mu'adz bin Jabal, mengatakan, ya Mu'adz, afattanun ant, wahai Mu'adz, apakah kau suka menjadi orang yang bikin kekacauan? Subhanallah, amalan sunnah yang dilakukan Mu'adz ternyata Rasulullah menyatakan sebagai apa? Fatah, perbuatan yang menimbulkan fitnah, menimbulkan kekacauan, menimbulkan sebagian orang melakukan perbuatan yang salah. Bagaimana lagi kalau hal-hal tersebut adalah hal yang mubah, ternyata menjadikan orang lain benci terhadap Islam. Karena ikhwan ahibbah, marilah kita menjadi orang yang peka, orang yang pandai memprediksi, orang yang pandai mengkondisikan, menyesuaikan diri dengan suasana. Apakah sikap saya ini ditafsiri buruk oleh para masyarakat atau tidak? Apakah perbuatan saya ini menimbulkan munculnya kesan-kesan jelek di masyarakat atau tidak? Rasulullah SAW dulu paling khawatir kalau sampai sikap beliau ini menimbulkan persepsi, image, kesan yang jelek di masyarakat. Sehingga ketika Umar bin Khattab meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal leher Abdullah ibni Ubay ibni Salul, tokoh munafik, ketua orang-orang munafik yang selama ini telah membuat ulah, memfitnah, menuduh istri Rasulullah SAW berzina dan lain sebagainya. Namun lihat
dan simak bagaimana jawaban Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Apa kata beliau? La yatahaddatsun nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan sampai ada kesan bahwasanya Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri. Padahal orang munafik itu orang kafir. Padahal sudah terbukti Abdullah bin Ubay telah membuat onar, membuat keresahan sekian banyak. Kalau demikian beliau terus berusaha, tidak ingin muncul kesan jelek, tidak ingin ada image yang buruk, walaupun image yang kesan itu muncul di siapa? Di orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Karena para sahabat tidak mungkin memiliki persepsi bahwasanya Rahmat atau Muhammad tega membunuh sahabat sendiri, karena mereka semua tahu siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah orang munafik, dia sudah bikin ulah, dia sudah bikin fitnah macam-macam, sehingga para sahabat semua tahu bahwasanya ini orang munafik, dia bukan orang mukmin, sehingga mereka tidak mungkin memiliki persepsi bahwa Rasulullah SAW tega membunuh sahabatnya sendiri. Sehingga yang dikhawatirkan apa? Munculnya persepsi kesan pada orang-orang non-muslim. Namun subhanallah, syariat Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW di zaman sekarang telah dilupakan, banyak dilalaikan. Islam dikenal dengan kumuh. Siapa sebabnya? Kaum muslimin sendiri yang memiliki kumuh. Islam dikesankan bahwasanya haus darah. Siapa yang memulainya? Kaum muslimin sendiri yang bengis, yang tega membunuh sebagian saudaranya. Islam dikenal di masyarakat luas internasional Islam sebagai orang yang hobi berkhianat. Siapa yang melakukannya? Kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri yang dalam pergaulan tidak amanah. Islam selama ini dikenal sebagai orang yang bengis, orang yang tidak kasih sayang, tidak memiliki kelembutan hati. Kenapa? Karena ternyata masyarakat Islam sendiri, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang telah kenal agama Islam lebih dalam, telah mempelajari sunnah, ternyata image yang mereka bangun adalah buruk, sikap kaku, keras, dengan semboyan tanpa basa-basi. Subhanallah, semboyan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, tuntunan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, ternyata begitu diyakini dan terus diamalkan oleh masyarakat tanpa basa-basi. Tidak boleh, asal tidak boleh basa-basi. Subhanallah, siapa yang mengajarkan itu? Mana ayatnya, mana dalilnya, mana hadisnya, mana akar dari para sahabat? Tidak pernah ada. Namun ternyata ini semua ini terus dikembangkan dan terus diamalkan. Karena melalui kesempatan sore ini saya ingin mengajak, marilah kita menghayati bagaimana seharusnya kita bermasyarakat. Al-mu'minu ya'laf wa la yu'laf. Kuncinya adalah keikhlasan. Kuncinya adalah ketulusan hati antum tatkala memberi, tatkala berakhlak baik, bertutur kata yang luhur, tanpa pamrih, tidak mengharap walau dia orang yang jahat, walau dia telah menyakiti saya, walau dia telah bertutur kata buruk, namun saya beriman bahwa Allah SWT berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Inilah syarat saya, inilah ajaran agama saya harus jalankan. Walau dia berbuat kejam, walau dia berbuat keji pada saya akan membalas dengan yang lebih baik. Inilah yang dituntutkan, inilah yang diajarkan dalam agama saya. Sehingga prinsip ini, ketenangan ini, keharmonisan ini, kesejukan ini terus kita tularkan kepada masyarakat luas. Misalnya, kalau kita terus menghayati dan mengamalkan, insya Allah Islam ini terasa sejuk, Islam ini terasa nyaman. Kaum muslimin ini begitu indah. Orang akan memimpikan untuk bergaul dengan Anda. Orang akan mengharapkan untuk bisa bertetangga dengan Anda. Dan apa yang ada adalah senantiasa tenang, kedamaian, bukan keresahan. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan yang ini. Semoga apa yang saya inginkan, kesan pertama itu begitu indah. Raut wajah yang senyum, berseri-seri, keramahan, kelembutan merangi, ketulusan sikap, dan senantiasa berusaha badrun nada, berusaha memberi yang bisa terbaik, memberikan yang terbaik, mengulurkan tangan dan tidak pernah mengharapkan. Kita tidak pernah mengatakan man anwahat, beri saya dan jangan pernah mengharap dari saya. Kita tidak melakukan. Semoga apa yang seperti ini betul-betul memotivasi kita semuanya, dan semoga kita semuanya betul-betul bisa menjadi orang yang ya'laf wa yu'laf, dan tidak pernah menjadi orang yang la yu'laf wa ya'laf. Orang yang pandai bergaul, enak saja bergaul, dan tidak menjadi orang yang tidak nyaman bila bergaul, tidak pandai bergaul dan juga tidak nyaman untuk diajak bergaul. Allah Ta'ala alam.